Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ya di YouTube channel aku, Bunda Naila. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku mau bikin budget untuk bulan Agustus 2021. Karena seperti biasa sebelum tanggal 28 itu aku selalu bikin budget untuk gajinya Pak suami supaya lebih tertata keuangannya. Dalam mengatur keuangan ada banyak metode yang bisa diterapkan ya. Salah satunya metode kakeibo ini. Apa sih itu metode kakeibo? Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu dan sebagian ada yang belum tahu. Jadi di sini secara garis besar aku jelasin dulu apa sih itu metode kakeibo. Jadi metode kakeibo itu adalah pengaturan keuangan ala orang Jepang. Selain dikenal sebagai negara berteknologi maju, masyarakat Jepang juga terkenal sebuah negara yang berhasil mempertahankan tradisi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam hal mengatur keuangan yang sering dikenal dengan metode kakeibo ini. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hani. Dan di tahun 2017 metode ini kembali dipopulerkan melalui sebuah buku yang ditulis oleh Fumiko Chiba berjudul Kakeibo. Nah, jadilah ibu-ibu di Jepang sana menerapkan metode kakeibo ini dalam mengatur keuangan. Nah, pantas aja ya teman-teman, negara Jepang itu terkenal dengan negara yang maju karena dalam hal mengatur keuangan mereka juga ternyata lebih disiplin ya daripada kita. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ingetin nih bagi yang belum subscribe, aku mohon dong dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Jadi dalam buku yang ditulis Fumiko Chiba yang berjudul Kakeibo tadi, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam mengatur keuangan. Yang pertama, berapa banyak uang yang dimiliki atau pendapatan kita. Yang kedua, berapa jumlah uang yang ingin kita simpan atau tabungan. Yang ketiga, itu seberapa besar dana yang dibelanjakan atau pengeluaran kita. Kemudian yang keempat, bagaimana meningkatkan uang yang kita tabung. Nah, jadi yang keempat ini semacam evaluasi gitu loh teman-teman. Nah, jadi tadi itu aku udah tulis pendapatan suami sebesar 3.800.000. Alhamdulillah ya, karena untuk bulan ini Pak suami ada lemburan, jadi agak naik dari bulan kemarin yang 3 juta dan bulan ini menjadi 3.800.000. Nah, selanjutnya itu aku tulis tabungan. Jadi aku akan menganggarkan tabungan setelah aku menulis pendapatan. Jadi tabungan ini aku anggarkan sebesar 800.000. Selanjutnya aku tulis pengeluaran wajib seperti cicilan, PDAM, listrik, dan TV langganan. Nah, untuk total keseluruhan dari pengeluaran wajib itu adalah sebesar 1.210.000. Kemudian di sampingnya itu aku tulis untuk pengeluaran kebutuhan. Nah, seperti bulan kemarin untuk pengeluaran kebutuhan ini aku tulis belanja bulanan sebesar 300.000. Jadi untuk bulan kemarin itu kan beras sama belanja bulanannya aku pisah karena banyak yang sering nanya kemana berasnya, kok nggak ada, padahal sudah aku gabungkan di belanja bulanan. Nah, untuk bulan kemarin itu aku pisah, tapi kayaknya itu menyusahkan aku. Jadi ya udah aku balik lagi untuk menganggarkannya di dalam belanja bulanan. Selanjutnya aku anggarkan untuk susu yaitu sebesar 200.000. Jadi susu ini untuk anak aku yang pertama yang berusia 2,5 tahun.
Selanjutnya pulsa internet, ini aku anggarkan 100.000. Kemudian bensin dan gas, ini aku anggarkan 150.000. Jadi untuk bensin ini 100 dan untuk gas itu 50.000. Selanjutnya ini adalah ganti oli, ini aku anggarkan sebesar 50.000. Di bulan-bulan kemarin ada yang nanya haruskah ganti olinya setiap bulan. Jadi kata Pak suami sih emang harus ya setiap bulan untuk perawatan motornya supaya tidak cepat rusak. Oke, selanjutnya lagi adalah uang saku suami. Uang saku suami di sini ada pro dan kontra juga. Kemarin sempat ada yang komen 150. Kalau aku sih udah habis 3 hari katanya gitu. Nah, jadi di sini aku nggak bosan-bosan buat mengklarifikasi. Jadi menurut aku pengeluaran masing-masing dari kita itu kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamakan, tapi disesuaikan sama masing-masing dari kita. Jadi kalau Pak suami aku itu kan alhamdulillah beliau tidak merokok. Jadi untuk uang rokoknya nggak ada. Kemudian kalau misalnya makan siang, beliau tuh pulang ke rumah terus makan siang. Dan untuk sarapan itu udah aku buatin dari rumah, jadi nggak perlu jajan lagi. Jadi untuk uang jajan 150 itu insya Allah cukup ya. Duh, jadi ini kelewatan. Jadi ini tuh belanja mingguan, aku anggarkan 450, jadi seminggunya 100.000. Kemudian aku lebihkan 50 supaya kalau ada yang kurang-kurang. Terus untuk jajan weekend 200.000, dana darurat 100.000, dan sedekah 90.000. Jadi total keseluruhan dari pengeluaran kebutuhan adalah 1.790.000. Nah, selanjutnya aku mau totalin pengeluaran ini menjadi pengeluaran wajib 1.210.000 dan pengeluaran kebutuhan 1.790 adalah 3 juta. Jadi ini pas banget ya, nggak ada sisa dan juga nggak ada lebih. Nah, untuk tabungan ini mungkin aku bakal alokasikan di sinking fund aku. Kemarin itu ada sempat yang nanya juga untuk sinking fund-nya gimana. Jadi untuk sinking fund itu aku pakai uang lemburannya Pak suami atau uang penghasilan tambahan. Jadi penghasilan tambahan Pak suami itu dari jual-jual PS bekas gitu. Jadi tukar tambah gitu loh teman-teman. Kalau kalian mau tahu, aku cantumin linknya di atas ya, tinggal klik aja. Nah, balik lagi ke metode kakek ibu tadi ya. Jadi metode ini tuh emang metode yang tradisional. Jadi jurnal pembukuannya untuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang pencatatannya itu ditulis tangan. Jadi kalau kalian mau menggunakan metode kakebo untuk mengatur keuangan ini, kalian cuma perlu mempersiapkan buku dan pulpen untuk melakukan metode ini. Selain itu, untuk menerapkan metode kakebo ini yang tidak kalah penting itu adalah komitmen, kesabaran, dan ketelatenan untuk mencatat pengeluaran setiap harinya. Jadi kalau teman-teman gak komitmen, kemudian tidak konsisten dan tidak telaten, mustahil ya teman-teman bisa mengatur keuangan dengan cara metode kakebo ini. Nah, di halaman selanjutnya ini aku mau buat daftar pengeluaran harian. Jadi inilah yang aku maksud tadi ya. Jadi setiap pengeluaran ini kita tulis setiap harinya. Makanya diperlukan komitmen dan ketelatenan tadi, karena emang ini tuh gak mudah ya. Jadi kalau teman-teman memang pengen bertekad untuk pengaturan keuangannya lebih baik, jadi usaha kita juga harus lebih baik. Nah, dengan metode kita menulis setiap pengeluaran di setiap harinya, ini tuh bisa membantu kita untuk mereview kembali atau evaluasi kembali di setiap akhir bulan bagaimana sih pengeluaran kita,
Kan semuanya kita catat tuh, jadi kita bisa lihat kira-kira pengeluaran yang paling bikin boros itu di mana. Apakah jajan, atau untuk makan, atau untuk transportasi. Kira-kira mana nih yang bikin kita over budget. Jadi emang perlu disiplin untuk menulis pengeluaran setiap harinya. Nah, di sisi sebelahnya ini aku tulis kata-kata untuk mengingatkan diri aku dalam mengatur keuangan. Jadi kata-katanya itu berisi jangan biarkan uang mengendalikanmu, tapi kamulah yang harus mengendalikannya. Nah teman-teman, kalau dari waktu ke waktu kalian berhasil menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang, berarti metode Kakeibo ini telah berhasil kalian implementasikan dalam pengaturan keuangan. Oke teman-teman, semoga pengaturan keuangan kita lebih baik ya dari waktu ke waktu. Terima kasih yang sudah nonton sampai ke detik ini. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.